wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 3 CKB Angkatan 11 Kabupaten Kebumen. Bersama ini, kami akan melaksanakan tugas demonstrasi kontekstual modul 2.3. Bersama kami, saya sendiri, Dian Anggraini sebagai supervisor, ditemani dengan kedua rekan saya. Yang pertama ada Bu Erni Triana sebagai coach, yang kedua ada Bu Siti Nurhayati sebagai coaching. Mari kita saksikan tugas demonstrasi kontekstual ini. Assalamualaikum Bu Erni. Waalaikumsalam Ibu Dian. Iya, bagaimana kabarnya Bu Erni hari ini? Alhamdulillah Bu Dian, kabar saya sehat. Gimana dengan Ibu Dian? Alhamdulillah Bu Erni, kabar saya juga sehat. Syukur kalau begitu, kalau kondisi Ibu itu sehat ya Bu. Oh iya Bu, saya dengar hari ini Ibu Erni ada sesi coaching ya Bu ya? Iya betul Ibu Dian, hari ini saya berencana akan melakukan kegiatan coaching bersama Ibu Nur Bu Dian. Oh begitu, baik Ibu. Kehadiran saya di sini itu untuk memberikan dukungan terhadap Bu Erni untuk melaksanakan coaching nanti dengan coaching Ibu ya Bu. Itu Bu Nur ya? Iya Bu. Oke Ibu, pada kegiatan coaching nanti Bu, apakah Ibu sudah siap Bu untuk melakukan kegiatan coaching tersebut? Iya Ibu, insya Allah untuk kegiatan coaching ini saya sudah siap. Dan saya juga berterima kasih nih kepada Ibu Dian yang sudah bersedia nih menjadi pengamat saya nanti di kegiatan coaching saya bersama Ibu Nur. Oke Ibu, nanti ya Bu sebelum memulai proses coachingnya ada beberapa hal yang ingin saya bicarakan dan ingin saya jelaskan kepada Ibu Erni ya Bu ya. Iya Bu. Oke Bu, yang pertama nanti saya akan menjelaskan dulu Bu rubrik penilaian dari coaching yang akan Ibu lakukan ya Bu ya. Iya, Bu. Nah, yang pertama nanti di sini saya akan melihat Ibu apakah dalam melakukan coaching tersebut percakapan itu Ibu sudah menggunakan alur tirta atau belum. Sebagaimana yang kita ketahui, alur tirta itu yang pertama itu ada tujuan umum, kemudian identifikasi masalah, rencana aksi, dan yang terakhir itu tanggung jawab ya Bu ya. Iya, Bu. Ya, selanjutnya saya juga akan mengamati ya Bu ya, apakah dalam proses coaching nanti itu Ibu itu melakukannya berdasarkan prinsip-prinsip coaching. Kemudian pada saat coaching nanti apakah Ibu juga menggunakan kompetensi inti dari coaching ya Bu ya. Jadi ketiga hal tersebut nanti saya akan lihat ya Bu ya. Baik Bu. Nah begini Bu, pada saat Ibu mengajukan pertanyaan berbobot, Ibu juga perlu mendengarkan dengan rasa ya Bu ya. Rasa di sini yang dimaksud yaitu resah dan juga apresiasi. Ibu nanti bisa menerima pertanyaan-pertanyaan atau pernyataan dari coach Ibu ya Bu ya. Kemudian Ibu bisa memberikan pertanyaan ya Bu ya, dimana di situ Ibu nanti akan menggali lagi ya Bu informasi dari coach Ibu. Nah Ibu, dari tadi itu rubrik penilaian yang akan saya gunakan untuk menilai coaching yang dilakukan oleh Ibu Erni. Apakah Ibu sudah paham Bu dengan rubrik tersebut? Iya Ibu, terima kasih. Alhamdulillah Bu, insya Allah saya sudah paham dengan penjelasan-penjelasan Ibu terkait dengan alur coaching yang nanti akan saya laksanakan dengan Ibu Nur. Begitu Ibu. Oke Bu, selanjutnya izinkan saya bertanya lagi ya Bu ya. Baik, Bu. Oke, saya mau menanyakan ya Bu ya, kompetensi coaching apa Bu yang ingin Ibu kembangkan nanti Bu? Iya begini Ibu, jadi saya nanti melakukan kegiatan coaching, ada 3 kompetensi yang ingin saya kembangkan Bu. Yang pertama tentang kehadiran penuh, kedua tentang mendengarkan dengan aktif, yang ketiga tentang mengajukan pertanyaan yang berbobot yang akan saya lakukan nanti dengan Ibu Nur Bu. Oke Bu, baik. Kira-kira Bu, dari ketiga kompetensi tersebut Bu, mana yang ingin Ibu kembangkan ya Bu, yang secara spesifik Ibu? Iya itu. Untuk yang ingin saya kembangkan yang lebih spesifik
saya ingin diobservasi nanti pada bagian mendengarkan dengan aktif ya Bu, dan cara mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang bermakna atau yang berbobot begitu Ibu. Oke Bu, berarti di sini nantinya pada saat diobservasi itu fokus ke mendengarkan dengan aktif dan di pertanyaan-pertanyaan yang berbobot ya Bu betul, ya. Bu. Oke Bu, kemudian seperti apa Bu indikator ketercapaian dari tujuan pengembangan yang Ibu inginkan Bu? Ya baik Ibu, untuk kegiatan yang ingin saya lakukan nanti pada saat coaching, yang pertama nanti saya berusaha untuk mampu menyimak Bu, dan saya lebih banyak mendengar Bu. Jadi nanti daripada saya lebih banyak berbicara, nanti saya akan lebih banyak mendengar dari apa yang disampaikan oleh Ibu Nur tentang keluh kesah atau permasalahan apa yang disampaikan oleh Ibu Nur, sehingga nanti saya akan terbebas dari segmen asumsi maupun dari asosiasi. Dan yang kedua, saya juga bisa mengajukan pertanyaan-pertanyaan terbuka Bu, dan pertanyaan-pertanyaan yang berasal dari saya mendengar permasalahan yang disampaikan oleh Ibu Nur. Begitu Ibu. Oke Bu, baik. Jadi demikian ya Bu ya kegiatan praobservasi kita kali ini. Terima kasih Bu Erni sudah menjabarkan dengan begitu rinci kompetensi yang ingin Ibu capai, apa yang ingin diobservasi lebih fokus ya Bu ya. Oke Bu, silahkan Ibu melaksanakan kegiatan coaching dengan Ibu Nur ya Bu nanti. Tapi setelah kegiatan coaching boleh ya Bu kita sambung lagi Bu diskusi ini ya Bu ya. Iya Bu Dian, tentu boleh Bu Dian. Oke Bu, Ibu bersedia kan ya Bu ya? Sangat bersedia Bu Dian, dan saya ucapkan terima kasih Bu Dian atas waktunya. Nanti setelah kegiatan coaching saya, nanti saya tentunya ingin berbincang-bincang lagi juga dengan Ibu Dian. Begitu Bu Dian. Oke Bu, sampai ketemu lagi ya Bu Erni ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Dian atas waktunya. Sama-sama Bu Erni. Mohon izin dulu ya Bu Dian, saya akan melakukan kegiatan coaching bersama Ibu Nur. Iya Bu, monggo silahkan Bu. Ya, terima Izinkan kasih, saya Bu. juga mengamati ya Bu ya. Oke Bu Dian. Assalamualaikum Bu Nur, gimana kabarnya? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kabar baik Bu Erni. Alhamdulillah. Oke, ya Ibu Nur, pada kesempatan kali ini alhamdulillah nih kita ada kesempatan untuk bertemu kembali ya Bu. Betul sekali Bu Erni. Ya, sepertinya hari ini ada hal-hal apa sih yang ingin Ibu sampaikan nih kepada saya? Temanya apa ini hari ini yang ingin kita bicarakan? Untuk topik atau temanya begini Bu Erni, bagaimana kalau saya ingin membahas tentang kewajiban tugas pokok guru, di mana guru itu bisa melaksanakan tugas wajibnya dan juga tugas tambahannya, begitu Bu Erni. Oke, berarti ini tentang tugas pokok guru dan tugas tambahan ya Bu. Oh, Yang betul sepertinya sekali. sekarang yang kita hadapi itu sangat bermacam-macam sekali, Iya. dibanding tugas utama dan tugas tambahan yang begitu beraneka ragam Ibu ya. Betul. Nah Ibu, dari kegiatan ini apa sih yang ingin Ibu dapatkan Ibu? Nah, ini paling tidak nanti saya mendapatkan ide-ide yang cerah yang bisa menyelesaikan dari permasalahan saya di sekolah Bu Erni. Oh begitu, ya oke Bu Nur. Kalau boleh tahu nih, situasi yang dihadapi Bu Nur di sekolah ini sekarang ini seperti apa sih Bu? Baiklah Bu Erni, saya jadi ingin bercerita nih sama Ya Bu silakan Erni. Ibu. Jadi begini ya Bu Erni, kepala sekolah saya itu Ya. belum lama ini purna tugas, Iya. kemudian digantikan oleh seorang PLT, Iya. di mana seorang PLT itu istilahnya bertugas di sekolah saya itu jika ada sesuatu yang memang harus ditindaklanjuti, karena memang notabene dia itu sebagai kepala sekolah SD yang lain ya, tentunya paling tidak definitif di sekolah yang lain ya sekolah saya jadi istilahnya kayak di dua begitu ya walaupun masih tetap Iya. berjalan bareng, Ya. tetapi ya sedikit berbeda apabila kepala sekolah itu definitif. Oh begitu, jadi situasinya karena ini posisi kepala sekolah di tempatnya Bu Nur adalah PLT ya Bu ya, Iya. jadi beliau masih merangkap. Nah, Oke Bu. iya, dengan demikian Ibu Erni ya, Ya. ketika ada tugas-tugas yang memang harus dilaksanakan oleh seorang kepala sekolah, karena di sekolah saya hanya seorang PMT, sehingga paling tidak saya selaku guru yang ada di situ paling tidak juga jadi ikut melaksanakan beban tugas tersebut, sehingga paling tidak
tugas yang ada di kelas yang seharusnya saya bisa membuat rencana-rencana nih yang berkualitas di kelas, akhirnya saya harus mengemban tugas yang tugas kepala sekolah seperti Betul. itu. Sepertinya kompleks sekali ya Bu. Jadi ada tambahan tugas yang ibaratnya di luar tanggung jawab Betul, Ibu. iya. Nah, kalau boleh saya tahu nih Bu, situasi apa sih yang ingin Ibu inginkan di sekolah Ibu itu seperti apa situasinya? Situasi yang saya inginkan begini Bu, jadi seorang guru bisa melaksanakan tugas pokok di sekolah, di kelas itu dari merencanakan, kemudian melaksanakan, terus evaluasi dan refleksi itu benar-benar hadir loh Bu, hadir sepenuhnya, tidak hatinya itu sedang mengemban tugas yang lain. Nah, seperti itu. Jadi paling tidak antara tugas pokok, tugas wajib bisa berjalan seirama. Iya, betul sekali Ibu. Jadi antara tugas pokok dan tambahan sebisa mungkin ya seimbang ya Bu. Betul. Jadi tidak terbebani begitu ya Bu. Oke Ibu. Nah, lalu apa yang bisa membuat kira-kira situasi itu terwujud itu bagaimana Ibu? Kalau menurut saya begini Bu Erni, kira-kira bisa nggak ya, misalnya saya berkoordinasi dengan kepala sekolah PLT tuh, istilahnya membagi tugas tuh yang adil, yang merata, sehingga tidak ada satu yang terbebani terlalu banyak, sementara yang lain ada yang masih kosong seperti itu. Itu mungkin itu ya paling tidak berkolaborasi tentang penjadwalan, pembagian tugas seperti itu Bu Erni. Oh ya, jadi yang Ibu inginkan adanya kolaborasi, adanya pembagian tugas yang adil. Betul, ya Ibu. Oke, untuk selanjutnya sih apa gagasan apa Bu untuk melaksanakan kegiatan itu yang ingin Ibu lakukan? Gagasannya saya ingin mengadakan sebuah komunikasi paling tidak dalam satu rapat ya Bu. Nah, dalam rapat itu bisa diutarakan bagaimana sih biar semua tugas itu terlaksana dengan baik, sehingga tidak ada yang terlalu berat sehingga beliau atau saya itu tidak berat begitu loh Bu. Semuanya sama seimbang. Iya, jadi akan dikoordinasikan dalam suatu rapat, jadi nanti pembagiannya adil begitu Ibu. Oke, untuk selanjutnya Bu, apa yang harus disiapkan untuk hal tersebut Ibu? Oke, yang pertama waktu ya. Waktu Jelas saya harus dari awal menghubungi beliaunya. Kira-kira waktu yang sempat, yang longgar untuk bisa saling berkomunikasi itu kapan, yang paling tidak itu. Terus juga menghubungi rekan sejawat juga ya. Betul, oke Ibu. Oke, nah dari hal-hal yang sudah Ibu ungkapkan tadi, kriterianya seperti apa sih yang Ibu inginkan, nanti suasananya itu seperti apa Bu? Suasana jelas Bu Erni, sehingga ketika saya di kelas harus hadir sepenuhnya di kelas ya. Itu idenya seperti itu. Dan kemudian ketika ada tugas tambahan, saya juga bisa memanagenya. Paling tidak saya mengerjakannya di lain waktu. Jadi paling tidak saya bisa menjadwalkan kegiatan itu sesuai dengan skala prioritasnya Bu Erni. Di mana kegiatan-kegiatan yang memang harus diselesaikan penting dan harus secepatnya saya utamakan. Kalau misalnya masih ada renggang waktu, bisa saya alihkan nanti. Oh, seperti itu. Jadi rencana-rencana Ibu sudah lengkap sekali sepertinya ya Bu. Oke, untuk selanjutnya nih, setelah sesi ini berakhir nih Bu, apa yang Ibu dapatkan nih dari kegiatan kita hari ini Bu? Oke, alhamdulillah sekali Bu Erni, saya jadi semakin mantap nih dengan penguatan Bu Erni. Gagasan-gagasan yang saya yang saya ungkapkan tadi, saya ingin laksanakan tadi, saya jadi lebih mantap Bu Erni untuk langkahnya dengan penguatan dari Bu Erni. Iya, oke Ibu. Untuk selanjutnya nih Bu, Ibu kan akan merencanakan tadi ya, sudah diceritakan banyak sekali. Nah, kira-kira siapa sih yang akan dilibatkan ini Bu untuk membantu Ibu ini? Kalau yang jelas kan tadi kepala sekolah ya, yang utama yang membantu paling tidak ada rekan sejawat, baik itu guru maupun karyawan ya, itu juga sangat membantu. Kemudian orang tua mungkin saya bisa paling tidak mengkoordinasikan sehingga semua kebutuhan yang berkaitan dengan kaitannya dengan orang tua atau wali bisa terhandle seperti itu. Dan juga kepada anak-anak Bu Erni, kita ajak komunikasi sehingga mereka juga tahu kondisi yang harus mereka lakukan.
Iya, oke, tadi sudah Ibu ceritakan. Nah, ini bagaimana nih Ibu bisa memastikan nih hal ini kok bisa berjalan lancar ini Ibu? Oke. Apa yang membuat Ibu pasti nih? Yang saya merasa yakin pasti yang pertama itu komunikasi. Nah, nanti kalau sudah dikomunikasikan dengan baik, tentunya masing-masing pihak akan menyempatkan waktunya paling tidak untuk mengkoordinasikan itu semua. Oke, iya, jadi perlu komunikasi nih ya Bu ya. Oke, dari pembicaraan kita ini Bu, kebetulan waktunya memang singkat sekali, sebenarnya saya masih pengen ngobrol nih dengan Ibu Nur. Nah, apa yang bisa Bu Nur simpulkan nih dari sesi kita hari ini Bu? Iya, untuk kesimpulannya begini Bu Erni, yang pertama dari permasalahan-permasalahan yang saya dapatkan, saya hadapi ini, saya menemukan beberapa solusinya dan semakin mantap nantinya saya akan melaksanakannya Bu Iya, Erni. betul, iya. Oke Bu Nur, tadi Ibu sudah mengungkapkan segala permasalahan yang Ibu hadapi. Nah, untuk kedepannya harapan saya nih Ibu bisa lebih semangat lagi Bu. Ibu bisa menjalankan rencana-rencana Ibu, dan harapan saya nanti semua bisa terhandle dengan baik. Tidak ada yang merasa terbebani dengan tugas-tugas tambahan ataupun tugas pokok yang ada nih Bu ya. Nah, oke, untuk selanjutnya kira-kira masih ada hal yang disampaikan lagi atau tidak Ibu? Kiranya cukup Bu Erni. Sudah cukup. Iya. Baiklah Bu Nur, karena waktu kita juga sangat terbatas, untuk obrolan kita nanti bisa disambung ya Bu di lain waktu. Oke, Nah, kira-kira kapan nih Bu Ibu bisa ketemu lagi dengan saya? Saya kan tentunya ingin mengetahui Bu Nur berhasil nggak nih dengan kegiatan yang tadi Ibu rencanakan. Kira-kira kapan nih Bu Oke Nur? Bu Erni, saya rencanakan paling tidak 1 minggu ini koordinasi dengan rekan dan kepala sekolah, paling tidak minggu depan Pak ya Bu Erni. Oke. 2 atau 10 hari lagi lah Bu Erni. Oke Bu Nur, baiklah, nanti kita usahakan ketemu 10 hari lagi ya Bu. Insya Dan Allah. mudah-mudahan rencana Ibu Nur dapat berjalan dengan lancar. Semangat Ibu Nur ya. Alhamdulillah, ya, Oke, semangat, Bu Erni. saya akhiri perbincangan kita. Mohon maaf apabila ada salah kata Ibu Nur ya. Sama-sama Bu Erni. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih Bu Nur. Sama-sama. Oke Bu Erni, kita lanjutkan lagi ya Bu obrolannya yang tadi Iya ya Ibu Bu ya. Dian, silahkan. Oke Bu Erni, begini Bu, setelah saya mengamati proses coaching yang Ibu lakukan dengan Ibu Nur, alhamdulillah sudah berjalan dengan lancar ya Bu ya. Bagaimana Bu perasaannya Bu Erni Bu setelah melakukan coaching Bu? Iya, alhamdulillah kemudian saya sudah sedikit lega ya. Tadi setelah saya melakukan kegiatan coaching, saya sudah merasa kompetensi yang saya harapkan sudah bisa tercapai Bu Dian. Saya juga merasa bahagia bisa bercerita banyak dengan coach saya, sehingga semua permasalahan-permasalahan dihadapi oleh coach itu bisa tersampaikan pada saat ketemu tadi Bu Dian, seperti itu. Oh iya Bu, baik. Oh iya Bu. Nih, tadi itu jika kita merujuk Bu pada indikator ketercapaian dari pengembangan yang Ibu Eni harapkan pada kompetensi coaching ini Bu, kira-kira apa saja ya Bu yang sudah Ibu lakukan Bu dalam proses coaching tadi Bu? Oke, iya Bu Dian. Jadi tadi setelah saya melaksanakan kegiatan coaching bersama Bu Nur, tadi saya sudah merasa mampu untuk fokus terhadap coach saya dengan mendengar dengan penuh Bu, dengan mengajukan pertanyaan-pertanyaan sesuai dengan alur cerita. Begitu Ibu. Oke Bu, jadi sudah tercapai ya Bu Eri Iya, Bu ya? Dian. Ya, sudah tercapai tujuan atau indikator pengembangan yang Ibu harapkan ya Bu ya. Iya, betul. Oke Bu, berdasarkan hasil pengamatan ya Bu ya dan catatan saya tadi Bu, pada saat Ibu melakukan proses coaching, menurut saya ya Bu, percakapan coaching yang Ibu lakukan dengan Ibu Nur itu sudah betul-betul menggunakan alur tirta ya Bu ya, di mana tadi Ibu sudah menyampaikan tujuannya apa, menggali identifikasi masalahnya, menanyakan rencana aksinya itu apa, serta tanggung jawabnya ya Bu ya. Kemudian Ibu juga dalam kegiatan coaching itu yang saya lihat itu Ibu juga sudah hadir penuh ya Bu ya. Ibu juga menggunakan pertanyaan-pertanyaan yang sudah berbobot ya Bu, dan dari pertanyaan yang Ibu ajukan itu coach Ibu Bu Nur menemukan solusi dari permasalahannya ya Bu ya. Ini artinya Ibu sudah melakukan kesadaran penuh ya Bu ya. Ibu juga sudah mendengarkan aktif
aktif dan mengajukan pertanyaan yang berbobot seperti yang Ibu Erni sampaikan pada saat kita melakukan praobservasi ya Bu ya. Iya Bu, tadi saya juga merasa saya sudah mengembangkan dan fokus ke kompetensi yang ingin saya observasi, yang saya sampaikan saat coaching tadi Ibu. Oke Ibu, menurut saya juga sudah sangat baik ya Bu apa yang Ibu lakukan tadi Bu. Kemudian Ibu juga sudah mampu mencapai harapan Ibu ya Bu ya yang sudah Ibu sampaikan pada saat tadi kegiatan praobservasi. Menurut saya juga kompetensi yang Ibu harapkan juga sudah tercapai semuanya Ibu. Ya Bu, alhamdulillah saya senang mendengarnya. Terima kasih atas umpan balik yang Ibu berikan ke saya terkait dengan kegiatan coaching saya tadi Bu. Iya Bu, sama-sama Bu Erni. Oke Bu, dari hasil coaching yang baru saja Ibu lakukan ya Bu, kira-kira kedepannya kompetensi apa lagi Bu yang ingin Ibu kembangkan? Iya Ibu, terima kasih untuk kedepannya kompetensi yang rencana saya ingin kembangkan. Saya akan terus melakukan latihan-latihan Bu. Saya ingin lebih banyak melakukan latihan agar lebih intensif dan mendengarkan secara aktif untuk merumuskan pertanyaan-pertanyaan yang lebih berbobot lagi Bu, sehingga nanti pada saat saya melakukan coaching, si coach saya ini bisa bercerita lebih banyak, bisa menyampaikan apapun yang ada di permasalahannya begitu Ibu. Oke Bu, baik. Semoga kompetensi tersebut yang Ibu harapkan dapat Ibu kembangkan ya Bu ya di kemudian hari Ibu dengan memperbanyak praktik coaching berarti ya Bu ya. Iya, betul. Oke Bu, gimana Bu? Ada yang mau disampaikan? Iya Bu, untuk kedepannya saya juga akan terus berusaha nih Bu, berusaha terus melakukan latihan-latihan dalam kegiatan coaching, sehingga kedepannya saya berharap sih bisa lebih baik lagi Bu. Begitu Ibu. Oke Bu, amin, amin ya Bu. Semoga harapan Ibu ini ke depan dapat terkabul ya Bu, dapat terwujud ya Bu ya. Oke Bu, kira-kira masih ada lagi tidak Bu yang ingin disampaikan kepada saya? Iya, kayak serasanya sih sudah cukup Ibu. Saya sudah sedikit ada gambaran lagi nih, bisa bertemu dengan Ibu, ada masukan, ada respon dan umpan balik, saya sudah merasa cukup Ibu. Oke Bu, kalau begitu sampai ketemu lain waktu ya Bu. Semoga kita masih sering bertemu ya Bu Erni ya. Oke, saya akhiri ya Bu Erni. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Dian atas waktunya. Sama-sama Bu Erni. Demikian praktek demonstrasi kontekstual modul 2.3 yang sudah kami lakukan. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.